ngapain turun? Udah Oma masuk aja, gak apa-apa kok. Oma tungguin kamu sampai masuk. Siapa tahu teman kamu gak ada, kamu nunggu di luarnya lama. Oma, udah gak apa-apa Oma. Tadi temennya udah Saskia kasih tahu kok. Ya Oma ya. Kamu yakin ini rumahnya? Yakin lah Oma, masa nggak yakin? Ya Oma ya. Oke kalau gitu. Ya Oma. Ya, Dah ya. Oma. Ya, dadah. Dah. Dah Oma. Untung aja gak ketahuan. Kepo banget sih. Riri? Banyak juga ya baju koleksinya Kania. Aksesoris tasnya juga banyak. Jadi Kania itu model. Ya ampun Riri, kamu kemana sih nak? Nih, kasih ya. Riri, ya Allah. Bu kenapa sih Bu? Ibu tuh kangen sama kamu. Masya Allah, kamu cantik sekali nak. Perasaan baru beberapa hari udah berubah. Dandanannya siapa yang dandanin Riri? Ya kan Riri udah kerja Bu, masa nggak boleh sih Riri penampilan kayak gini, make up terus ke salon? Kamu jangan ngomong kayak gitu dong sama ibu. Ya, ibu kan khawatir sama kamu, Ri. Emangnya kamu kerja apa sih, sayang? Ya kerja Bu, dapat duit. Iya, ibu tahu kamu kerja. Ri, maksud ibu tuh kalau kerja kamu harus pilih-pilih ya, nak. Kalau kerja tuh jangan yang aneh-aneh, sayang. Harus yang halal gitu. Bu, ini Riri kasih tahu ya Bu ya. Kerjaan zaman sekarang itu nggak ada yang nggak aneh-aneh. Semuanya itu aneh Bu. Yang penting Riri dapat duit. Nih, ada duit buat Ibu. Ya Allah. Banyak sekali uangnya, Ri. Makanya kerja Bu. Dapat duit banyak kan? Ri, ibu mah nggak perlu uang sebanyak ini. Kamu pegang aja uangnya, ya. Kamu simpen, kamu tabung. Ibu tuh cuma pengen ketemu kamu, Ri. Ibu kangen sama kamu. Ibu khawatir sama kamu. Karena kamu anak ibu satu-satunya, nak. Pegang uangnya, pegang, simpen. Bu, buat Ibu aja lah. Ya, Udah. ibu nggak perlu. Duit Riri banyak Bu, ini buat Ibu. Iya, ibu nggak perlu, sayang. Nanti kalau ibu perlu, ibu kabarin Riri, ya. Ayo, kamu simpen. Tempat umum ini, ayo.
Astaga, itu Saskia. Loh, kok naik motor? Aduh, nakal juga ya tuh anak. Pak, ikutin Saskia tuh di depan tuh naik motor tuh. Baik, Bu. Waduh, sepertinya udah gak kelihatan, Bu. Aduh Pak, gimana sih? Cari. Siap, Bu. Pak. Berhenti Pak. Itu Saskia itu. Berhenti. Jendelanya buka dulu Pak. Saskia. Saskia siapa, Ri? Aduh, si nenek kepo ngeliatin gue lagi. Saskia siapa itu? Ibu-ibu manggil. Kan udah saya bilang saya nggak mau. Riri. Oma, Riri, tunggu Riri. Riri. ya ampun Oma, tempat ini tuh serem banget, tau nggak Oma? Banyak banget yang jualan terus maksa lagi. Saskia, lagian kamu ngapain di sini? Tadi Oma lihat kamu naik motor lagi, ngapain sih? Naik motor? Iya. Oma salah lihat kali Oma. Mana mungkin Saskia naik motor? Kan Saskia habis dari salon Oma. Ntar berantakan loh rambut Saskia. Masa sih Oma salah lihat? Iya kali ya. Terus kamu ngapain di sini? Tadi Oma lihat ada perempuan. Siapa dia? Iya itu yang Saskia bilang serem Oma. Dia itu mau dagang asuransi. Ya Saskia nggak mau lah. Ada apa Saskia? Kalau gue peduli sama ibu, nanti Oma makin curiga. Nggak apa-apa Oma. Lain kali kamu jangan ke daerah seperti ini. Ini tempat yang berbahaya. Iya Oma. Semoga ibu gak kenapa-napa. Suster, permisi suster. Saya mau nanya, istri saya dirawat di sini nggak? Dibawa ke sini nggak? Tadi kecelakaan suster. Tolong suster, gimana keadaannya suster? Maaf Pak, nama istri Bapak siapa ya? Ajeng Kartika. Oh sebentar, saya cek dulu ya Pak. Coba, cepetan suster. Baik Pak, silakan ikut saya. Kebetulan Ibu Ajeng sedang ditangani oleh dokter. Mari Pak. Iya, ayo. Dokter, kenapa mata saya dokter? Kenapa mata saya ditutup kayak gini dok? Ibu yang sabar ya, ibu harus kuat. Tapi mata saya nggak apa-apa kan dok? Ajeng, ya ampun. Mas, Jeng, Mas kenapa Roni. Jeng? Hah? Aku juga nggak tahu mas, mataku tuh ditutup kayak gini mas. Lo nggak bisa ngeliat gue? Hah? Aku juga nggak ngerti mas. Dok, kenapa istri saya dok? Jadi begini Pak, menurut keterangan warga yang mengantar Bu Ajeng kemari, Bu Ajeng tertabrak dan sayangnya ada pecahan kaca yang mengenai selaput mata Bu Ajeng Pak, hingga merobekkan retina mata Bu Ajeng Pak. Terus maksudnya gimana dok? Bu Ajeng sepertinya tidak akan bisa melihat lagi Pak.
Apa dokter? Dokter, Jeng. saya maksudnya nggak bisa ngeliat lagi. Jeng, sabar. Dokter nggak mungkin dokter. Sabar. Nggak mungkin. Karena saya cuma nabrak doang nggak parah. Dokter harus cek lagi dok. Dokter, mas, aku nggak mau buta mas. Iya, sabar, Jeng. Nggak mungkin. Udah. Jeng, sabar. Ya, nih bagian sini ada selaput yang paling sensitif. Kalau kamu mau operasi, dia harus dijaga sini. Iya, Bang. Kania, ada apa? Gini, aku udah mutusin kalau aku mau belajar kursus singkat modeling. Biar gak cuman wajah aku yang sama kayak Kania, tapi aku bisa modeling, habit aku sama Kania, cara bicara aku sama Kania. Ya supaya buat ngapa-ngapain aku jadi lebih mudah. Kania, Papa senang sekali. Kamu penuh semangat. Papa setuju. Sebentar. Saya juga setuju. Karena supaya kamu benar-benar punya identitas yang baru. Nah sebentar, saya punya ide. Halo Mas Rangga. Mas, saya butuh private trainer untuk modelingnya Kania. Bisa ya? Nanti jamnya diatur aja nggak apa-apa. Oke, thank you. Ya. Marcel, sebenarnya apa sih yang terjadi sama Kania? Semua berawal karena pertengkaran hebat Papa dan Kania. Karena Kania mau berkarir sebagai model di luar negeri selama 5 tahun. Tapi nggak boleh sama Papa. Ya Papa nggak boleh lah berpikiran seperti itu. Pak, bahaya sama penjahat itu ada di mana-mana. Pak, nggak perlu keluar negeri. Di mana-mana juga ada penjahat. Iya, Papa tahu itu. Tapi masalah yang kedua, kenapa kontraknya kok terlalu lama? Harus 5 tahun kamu berada di luar negeri. Papa nggak bisa. Pak, teknologi sekarang udah maju. Papa bisa ngehubungin aku pakai Skype, pakai WA, pakai video call, semua bisa, Pak. Nah, pokoknya Papa nggak mau. Papa nggak setuju. Papa nggak setuju. Papa tanya sekarang sama kamu. Kekurangan apa kamu di rumah ini? Sampai kamu mau pergi ke luar negeri segala? Papa tuh egois banget sih jadi orang tua. Kania mau berkarir sebagai model di luar negeri. Saya nggak apa-apa. Karena memang kami belum dikaruniai seorang anak. Tapi masalahnya di Papa. Papa sangat melarang Kania pergi ke luar negeri. Lalu akhirnya kami pulang dari klinik. Saya dan Papa mencari Kania ke dalam rumah. Sayang, kita makan bareng yuk. Sayang. Kamu cari. Kania. Sayang. Kania. Marcel. Papa cari di kebun juga nggak ada. Di atas nggak ada. Kemana Kania? Kami cari ke kamarnya tapi Kania nggak ada. Kami berpikir Kania sudah pergi ke luar negeri. Tapi tiba-tiba saya menerima pesan yang sangat mencurigakan. Kania, kok cuma kirim tolong? Ya, maksud Kania pengen tulis tolong. Cepat hubungi. Sampai sekarang saya dan Papa nggak tahu siapa yang sudah tega mencelakai Kania. Jadi Kania itu dicelakain? Bukan kecelakaan? Perasaan saya mengatakan
kalau Kania tuh meninggal bukan karena kecelakaan tunggal, tapi karena faktor kesengajaan. Sebelum Kania meninggal, saya menerima pesan itu. Seperti Kania meminta tolong pada saya, tapi ketika saya sampai Kania sudah nggak ada.